warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Hari ini mata pelajaran kita adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, silahkan kalian mempersiapkan buku mata pelajaran kalian masing-masing. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini, hal yang kita bahas adalah menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebelum kita memulai, mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menyadari pelaksanaan Pancasila itu harus satu kesatuan. Yang kedua, membangun argumen mengenai pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang kelima adalah membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, pada pertemuan kita kali ini, hal yang kita bahas masih 3 poin. Poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Poin pertama, yaitu menyadari pelaksanaan Pancasila itu harus satu kesatuan. Pancasila itu harus satu kesatuan, yang artinya adalah sila yang satu dengan yang lain sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, sifat Pancasila satu kesatuan diantara lain satu, harus sistematis, di mana yang dimaksud sistematis ini adalah harus urut atau Pancasila itu tidak boleh ditukar urutannya. Yang kedua adalah kesatuan totalitas yang organis, di mana utuh, manunggal, dan senyawa. Artinya, sila-sila Pancasila itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oke, kita masuk poin kedua ya. Membangun argumen mengenai pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia karena hal-hal sebagai berikut anak-anak. Yang pertama adalah Pancasila memiliki peluang menampung keadaan pluralistik yang dialami oleh bangsa Indonesia. Artinya adalah Pancasila ini menjamin kebebasan bagi warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu, Pancasila memberikan jaminan terrealisasinya kehidupan yang pluralistik dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia. Setelahnya adalah Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Lalu, Pancasila menjamin berlangsungnya HAM dan demokrasi sesuai dengan budaya bangsa. Dan yang terakhir adalah Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Kita masuk ke poin 3, di mana nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nilai-nilai tersebut antara lain yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bahas yang pertama, nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai ini adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu, saling menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah serta tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab isinya yaitu mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan saling menghormati dan bekerja sama antar bangsa. Nah, nilai-nilai sila persatuan Indonesia yang pertama adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia,
dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu tidak memaksakan kehendak atau pendapat ke orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam musyawarah atau pengambilan keputusan yang lain harus mengutamakan semangat kebersamaan. Dalam musyawarah atau pengambilan keputusan yang lain dengan akal sehat harus memiliki iktikat baik dan tanggung jawab. Dalam musyawarah atau keputusan bersama, dalam musyawarah atau pengambilan keputusan yang lain harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelahnya anak-anak ada yang namanya nilai-nilai sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana isinya yaitu kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menghormati hak orang lain, suka menolong orang lain, menjauhi sikap pemerasan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, mengembangkan hidup sederhana, dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Di sini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kalian. Yang pertama adalah berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, jelaskan mengapa Pancasila tidak bisa dipisahkan antara pasal 1 dengan yang lainnya. Nah, soal ini bisa kalian kerjakan pada buku tulis kalian masing-masing dan difotokan dikumpulkan pada guru mapel kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.